Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai hakikat perkembangan studi sosial untuk anak usia dini. Dimana untuk materi hakikat ini nanti kita akan membahas mengenai konsep, terus tujuannya, terus bagaimana pentingnya studi sosial ini untuk anak usia dini. Nanti kita akan berkaitan tentunya bagaimana pengembangan sosial, bagaimana perkembangan emosional, dan bagaimana perkembangan psikososial anak. Nah, secara singkat perlu kita ketahui bahwa kalau dari segi pengembangan kemampuan, perkembangan studi sosial anak ini merupakan pengembangan kemampuan sikap. Terus ada pengembangan kemampuan keterampilan, ada pengembangan pengetahuan agar anak aktif dan terlibat sebagai warga negara. Dari segi pengembangan diri, itu ada pengajaran mengenai studi sosial untuk membantu anak dalam mengembangkan kepercayaan diri melalui pembelajaran sosial dalam mengembangkan rasa percaya diri dan mengungkapkan komunitas dalam dirinya. Dari konteks kebutuhan, itu ada lagi nanti mengenai program pengajaran studi sosial yang ada di anak usia dini, tentunya didasari dari kebutuhan. Kebutuhan bahwa setiap anak, setiap individu itu merupakan suatu kewarganegaraan, dan setiap kewarganegaraan itu memiliki suatu identitas. Nah, nanti akan ada yang namanya keterampilan sosial dan partisipasi. Tentunya nanti kita akan mengarahkan anak, bagaimana anak itu menghormati hak orang lain, bagaimana nanti kita menghargai privasi orang lain, gitu kan. Terus bagaimana nanti kita mempromosikan kebaikan bersama. Tentunya kebaikan dalam hal membersih lingkungan, merawat sekolah, gitu kan. Terus nanti mengenai berpartisipasi dan pemungutan suara, itu juga merupakan hal yang bisa diatur dalam pemerintahan dan merupakan bagian dari konstitusi suatu negara. Adapun dari sikap dan nilai dalam suatu studi sosial, itu ada yang berbentuk perilaku gitu ya. Nah, kalau dari perilaku itu biasanya anak nanti akan diarahkan bagaimana sikapnya, bagaimana anak itu akan memahami pengembangan nilai untuk membentuk perilaku. Dari perilaku nanti akan tergambar bagaimana nanti anak sendiri akan membangun kesadaran agar memahami nilai yang ada di lingkungan sekitar anak. Nah, kemudian mengenai pembelajaran hak-hak dasar, anak dapat diajarkan mengenai hak-hak dasar dalam kehidupan. Kebebasan untuk berpendapat, terus nanti kesetaraan di dalam aktivitas pembelajaran, aktivitas kehidupan sehari-hari, begitupun nanti mengenai penghadapan dalam menghadapi suatu masalah gitu ya. Nah, ada beberapa kebutuhan esensial kenapa sekali pendidikan studi sosial itu emang sudah harus ditanamkan mulai sejak dini gitu ya. Pertama, karena emang pengembangan sosial emosional itu sudah terbentuk di saat anak usia dini, adalah pembentukan psikososial anak, nanti masuk ke dalam implementasi pengajaran. Nah, di situ nanti konteks studi sosial itu juga udah terbentuk di anak usia dini. Nanti masuk ke dalam penyelarasan kurikulum dan masuk ke asesmen studi sosialnya gitu ya. Adapun beberapa contoh asesmen yang mungkin bisa kita kembangkan nanti mengenai penelaah bagaimana pengembangan studi sosial itu, pertama ada observasi gitu ya. Ada portofolio, ada wawancara informal, terus ada tugas kinerja, ada checklist, dan ada tes standarnya gitu ya. Nanti kita masuk ke dalam relevansi hakikat. Tentunya hakikat ini kita dasari dari konteks perkembangan studi sosial anak gitu kan. Kalau kita lihat dari hakikatnya gitu kan, jadi ini saling berkaitan mengenai keberagaman, keharmonitasan gitu kan, terus perbedaan baik dalam pemenuhan kebutuhan, bentuk komunikasi terhadap makhluk sosial dan kewarganegaraan. Nah, dari hakikat ini nanti kita akan pilih, oh ternyata ada keberagaman, ternyata ada penghormatan perbedaan gitu kan, terus ternyata ada komunitas sosial, ternyata ada konsep kewarganegaraan. Nah, jadi ada beberapa pilar penting dalam pengembangan program studi sosial. Yang pertama itu pada dasarnya mengedukasi kepada anak bahwa semua yang merupakan bagian dari kewarganegaraan nanti akan berperan aktif dan akan bertanggung jawab dari apa yang dikomunikasikan baik tingkat lokal, terus provinsi, nasional maupun tingkat global. Jadi tingkatan-tingkatan
pendekatan ini nanti itu setidaknya kita bisa menceritakan konsepnya dari hal yang paling sederhana dulu sampailah nanti ke hal yang lebih global gitu ya. Nah, manfaat-manfaat dalam pemahaman hakikat perkembangan studi sosial yang di sini setidaknya nanti mahasiswa bisa memahami bahwa perkembangan studi sosial di anak itu setidaknya kita paham dulu, kita harus tahu dulu kenapa ini menjadi hal yang penting, apa yang menjadi filosofi sehingga program studi ini membuat konsep bahwa studi sosial itu perlu dilakukan dalam pengajaran anak usia dini. Nah, kemudian baru kita melihat ineraki dari dalam pengembangan konteks studi sosial ini. Setidaknya kalau dari visi penyelenggaraan PAUD mengenai konteks studi sosial itu udah terstruktur gitu ya, bahwa kita sebagai warga negara yang aktif nanti kita akan bersosialisasi di dalam masyarakat ya, pluralistik gitu kan. Terus kita menggunakan berbagai macam bahasa gitu kan, bahasa daerah, bahasa nasional maupun bahasa internasional. Kita akan melihat multikultural yang berbeda-beda gitu ya. Otomatis kita sesuaikan dengan konteks kebudayaan gitu kan. Terus ada inklusif dan ada demokratis yang di sini tentunya akan mengarah kepada anak akan menjadi seseorang warga negara yang diharapkan akan terlibat aktif sebagai masyarakat yang baik gitu kan, masyarakat yang mendukung konteks dari suatu pemerintahan tersebut. Nah, adapun setidaknya nanti mahasiswa setidaknya memahami hakikat terlebih dahulu. Setelah memahami hakikat, barulah nanti kita akan mengembangkan beberapa yang harus kita telaah dalam memahami konteks di pengajaran studi sosial ini ya. Jadi ada beberapa panduan yang mungkin nanti bisa kita gunakan, salah satunya membaca sumber primer ya. Membaca sumber primer sudah ada di buku yang udah Ibu buat gitu ya, di buku pengajaran gitu ya, buku ajar yang nanti mengenai pengembangan studi sosial dan itu disesuaikan dengan beberapa sumber pustaka. Ada beberapa soal latihan juga yang sudah ditelaah di sana. Nanti kita coba bahas mengenai materi dan soal-soal yang harus yang berhubungan dengan konteks studi sosial. Itu ada pemahaman dan ada beberapa pengulangan materi gitu ya. Nah, untuk konsep pengembangan studi sosial itu banyak dasarnya. Ada yang mengarah ke pembelajaran sosial manusia itu saling berhubungan satu sama lain, itu secara garis besarnya gitu ya. Nah, dari segi konsep pengembangan studi sosial nanti ada yang berhubungan ada yang berhubungan dengan konteks sosial dan emosional, dan hal ini sebenarnya kalau kita pilah secara rinci itu sesuatu hal yang ada perbedaan sedikit gitu ya. Kalau kita nanti lihat dari konsep sosial itu jelas dia ada konteks interaksi antara orang lain, saudara, orang tua, teman bermain hingga masyarakat dalam konteks luas. Terus kalau mengenai konteks emosional ya, itu merupakan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Nah, tapi kalau nanti berhubungan dengan konteks tadi, yang ada namanya konteks tadi, berarti itu adalah pengembangan pengajaran yang harus kita kembangkan, bagaimana kita mentelaah konteks sosial yang bisa berhubungan dengan pengajaran anak, tentunya berhubungan dengan konteks kewarganegaraan, bagaimana anak itu hidup di dalam masyarakat, bagaimana anak itu berkomunikasi, dan bagaimana dia memahami kenegaraannya gitu ya. Nah, untuk perkembangan sosial emosional tentunya ada kepekaan memahami perasaan, kepekaan dalam memahami perasaan orang lain dalam melakukan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada perubahan perilaku, perkembangan sosial emosional dalam perubahan perilaku yang disertai dengan perasaan. Terus ada interaksi sosial, perkembangan sosial anak merupakan perubahan perilaku yang berhubungan dengan orang lain. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam konteks bagaimana proses pembelajaran dan pemahaman bahwa anak itu udah mulai berinteraksi, mulai berkolaborasi, mulai berbagi, mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial anak usia dini itu dari beberapa pengembangan 4 konsep ya. Interaksi, berbagi, kolaborasi, menyesuaikan diri itu sebenarnya sudah terjadi di konsep bermain anak, dan itu kita bisa kembangkan dan itu kita bisa arahkan seperti apa bagusnya dalam pengembangan konteks sosial di setiap rentan usia anak gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini penting sekali bahwa perkembangan anak itu membentuk kemampuan anak dalam berinteraksi dengan orang lain. Hal ini menjadi telaah kita bahwa pemahaman mengenai perasaan diri sendiri, perasaan orang lain itu
sudah harus kita konsepkan dan kita harus sudah kasih tahukan kepada anak biar dia memahami, oh setidaknya sikap egosentris itu sudah mulai berkurang gitu kan, dan sudah bisa memahami perasaan orang lain gitu kan. Terus menumbuhkan interaksi. Menumbuhkan interaksi di sini kita lihat dari keterampilan berinteraksi, keterampilan dalam bersosial, tentunya nanti akan disesuaikan dengan beberapa kemungkinan perkembangan usia anak. Jadi semakin tinggi anak, maka pengembangan konsep studi sosialnya nanti akan lebih baik, tentunya dengan ada beberapa pengajaran yang telah kita kembangkan kepada anak tersebut gitu ya. Adapun emosi yang berhubungan dengan konsep sosial itu biasanya ada emosi yang berhubungan dengan sesuatu hal yang sangat kuat mempengaruhi orang lain. Kemudian ada pengaruh kemampuan. Pengaruh kemampuan di sini itu kita bisa gambari bahwa kemampuan sosial emosional itu perlu sejak dini itu udah dikembangkan dalam konsep sosial anak, karena itu akan berpengaruh dari untuk pola pikir anak, akan berpengaruh terhadap pembiasaan anak, nanti juga akan berpengaruh bagaimana tentang perilaku anak gitu ya. Nah, kalau kita bisa melihat ya dari beberapa definisi mengenai pengembangan studi sosial itu ada yang mengatakan bahwa studi sosial merupakan suatu ilmu sosial yang disederhanakan tentunya untuk memahami tujuan dari suatu konteks pendidikan. Okay. Nah, ada beberapa contoh yang berhubungan dengan konsep studi sosial gitu ya. Ada yang berhubungan dengan sejarah, ada yang berhubungan dengan konsep ekonomi, ada yang berhubungan dengan pemerintahan, ada yang berhubungan dengan bagaimana birokrasi terhadap penyelenggaraan dalam suatu tatanan negara, ada yang berhubungan dengan konteks sejarah gitu kan, peninggalan-peninggalan terdahulu, ada yang berhubungan dengan bagaimana kita berpikir terhadap perkembangan sains di dunia gitu kan, bagaimana berpikir dengan pengembangan yang berhubungan dengan teknologi, tentang konsep diri gitu kan, terus ada berhubungan dengan konteks ke internasional dan bagaimana kita melihat sejarah-sejarah dalam suatu negara. Itu bisa kita arahkan bagaimana hubungan perkembangan emosional itu setidaknya saling berhubungan dengan perkembangan sosialnya anak gitu kan. Nah, untuk itu perlu kita ketahui bahwa emosional terus bahwa konteks sosial itu sebenarnya sesuatu hal yang saling berkaitan, dan itu bila terintegrasi gitu ya, otomatis kejiwaan yang utuh dari diri anak itu akan terbentuk menjadi sesuatu hal yang baik. Perlu kita pahami bahwa perkembangan emosi itu sudah tertanam ya dari lahir, dan itu sudah terbukti bahwa perkembangan emosional itu sudah lahir melalui konteks suara, konteks gerak, konteks mimik, yang itu pada dasarnya Tuhan sudah memberikan bahwa ada beberapa yang sudah menjadi kodrat yang Allah berikan mulai dari dia sejak lahir gitu ya. Salah satunya itu adalah perkembangan emosi di anak ya. Terus ada reaksi awal. Jadi kalau Haruk itu berbicara mengenai gejala emosional itu pertama muncul terhadap rangsangan dan stimulasi atau yang kuat gitu kan. Terus reaksi sederhana. Reaksi emosional ini memang belum tampak sebagai reaksi emosional yang umum, tetapi di sini kita bisa memberikan kesan kesederhanaan bahwa setidaknya reaksi sederhana mengenai emosi yang baik, emosi yang positif itu bisa terus dipertahankan, bisa terus kita apresiasikan dengan pujian, dengan lulusan, dengan ucapan-ucapan positif biar anak tetap mempertahankan sesuatu hal emosional positif yang baik di dalam diri anak. Nah, dari segi konteks ya untuk studi sosial itu ada yang merupakan bagian dari ilmu sosial murni gitu kan. Jadi nanti ada beberapa disiplin ilmu sosial, tentunya itu tidak terlalu kita mendalami hal itu. Terus setidaknya kita akan lihat dulu bagaimana konteks tujuan dari suatu pendidikan. Tujuan dari suatu konsep pendidikan itu setidaknya dari segi pembelajarannya. Dari segi pembelajarannya nanti mengarah kemana? Apakah tingkat prasekolah, terus apakah tingkat pendidikan yang berhubungan dengan sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah tinggi maupun sekolah perguruan tinggi gitu kan. Terus nanti kita masuk ke keselarasan disiplinan mengenai konteks studi sosial ini. Kalau kita perhatikan ada beberapa interaksi dari ilmu sosial, ada humaniora gitu ya dalam pembelajaran mengenai pendidikan, mengenai kewarganegaraan gitu kan. Nanti kita akan masuk ke dalam identifikasi pedagogis studi sosial gitu kan. Nah, berhubungan dengan sistem pengetahuan terpadu, otomatis di sini untuk
konteks pengetahuan terpadu, kita akan melihat ke sistem pendidikan yang terpadu itu mengenai apa. Jadi konteks terpadu di PAUD itu sudah ada beberapa pengembangan gitu ya, jadi kita tinggal memilahnya saja. Terus misi utama salah satunya itu adalah pendidikan kewarganegaraan yang demokratis ya. Terus adalah sumber utama dari pengembangan studi sosial itu adalah ilmu-ilmu sosial dan humaniora gitu ya. Terus pengupayaan warga negara gitu kan, pengupayaan di sini setidaknya kita sebagai warga negara yang baik, kita bisa menerapkan sistem demokratis, apalagi di Indonesia itu merupakan bagian dari demokratisnya gitu ya. Nah, mengenai pilar akademik di pengembangan sosial study gitu ya, itu ada beberapa yang bisa kita kembangkan ya. Dari NCCC itu mengenai laporan gitu kan, mengenai laporan gugus ya, gugus tentang apa yang dikembangkan di secara nasional mengenai konteks studi sosial di sini. Makanya terkadang ada konsep NCCC. NCCC ini biasanya dia akan mengarah ke apa saja menjadi ruang lingkup. Kemudian urutan apa yang bisa kita kembangkan untuk pengajaran di anak usia dini gitu ya. Nah, nanti untuk laporan kurikulumnya itu biasanya kalau kita mau mengarah ke komisi nasionalnya yang boleh saja, namun nanti bila sekolah mengadopsi dan berhubungan dengan konteks sekolahnya diperbolehkan gitu ya, disesuaikan dengan culture masing-masing di sekolah tersebut gitu kan. Nah, untuk yang di sini itu untuk laporan NCCC itu bisa kita kembangkan gitu ya, setidaknya yang pertama dari konsep terlebih dahulu, kemudian apa yang harus kita lakukan gitu kan, terus bagaimana lingkungan yang perlu kita kembangkan, bagaimana nanti materi yang perlu kita ajarkan gitu ya. Untuk materi yang perlu kita ajarkan itu bisa hampir sama gitu ya, bila kita tahu dulu konsep awalnya gitu ya, yang saling berinteraksi, memiliki komunitas, saling demokratis, bagaimana kita melakukan hubungan yang baik terhadap orang lain, dan itu biasanya yang pembeda itu adalah aktivitas materi tersebut yang dilakukan sesuai dengan konteksnya. Kalau di anak usia dini otomatis itu sesuai dengan rentan usianya gitu ya. Nah, untuk pengembangan warga negara itu disebutkan di sini bahwa setidaknya setiap warga negara itu pasti memiliki pengetahuan, memiliki nilai, memiliki sikap, memiliki keterampilan, dan hal ini biasanya akan berperan dalam konteks kehidupan demokrasi gitu ya. Konteks materi pun juga sama. Konteks materi pembelajaran studi sosial itu digali dari sejarah-sejarah ilmu yang berhubungan dengan sosial, bagaimana ilmu humanioranya, terus bagaimana konteks ilmu dari sainsnya gitu ya. Nah, untuk metode pembelajaran itu menggunakan cara yang mencerminkan kesadaran kepribadian dalam bermasyarakat, pengalaman berbudaya, dan perkembangan pribadi di setiap anak gitu ya. Jadi di sini setidaknya kita akan paham bahwa hakikat pengetahuan sosial untuk anak itu setidaknya mengarah ke pengetahuan sosial yang memberikan informasi mengenai sosial kepada anak. Dalam artian setiap anak itu akan mengenal lingkungannya, mengenal dunia sekitarnya gitu kan, bagaimana dunia sekitarnya itu memiliki beberapa ciri khas. Setidaknya apa sih yang menjadi dasar karakteristiknya setiap anak, apa sih yang menjadi kebutuhan anak dalam mengenal informasi sosial yang berhubungan dengan lingkungan dan dunia sekitar anak gitu ya. Nah, untuk studi sosial juga itu merupakan suatu proses, tidaknya nanti proses dalam memahami, proses dalam mengenal, proses dalam menelaah, terus bagaimana proses dia melakukan konsep berinteraksi gitu ya. Nah, untuk kegiatan yang harus kita lakukan, setidaknya kita paham bahwa ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan studi sosial ini itu saling berinteraksi dari berbagai ilmu pengetahuan sosial, terus humanistik yang kompetensi sebagai kewarganegaraan, terus ilmu sosial yang saling berkoordinasi dan sistematis dalam pembelajaran, terus bagaimana menggambarkan berbagai disiplin ilmu dalam bidang antropologi, geografi, sejarah, arkeologi, ekonomi, psikologi, agama, filsafat, pengetahuan politik, dan sosiologi humanistik itu bisa saling berintegrasi. Jadi ini kesemuanya merupakan bagian dari rangkuman dalam pengembangan ilmu sosial. Tentunya untuk di sini kita bisa mensederhanakan bagaimana pengajaran ini bisa kita kembangkan untuk di anak usia dini. Demikian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.